Hai, perkenalkan, aku Alim Rafif dengan NIM 1311938. Keseharian manusia tidak bisa terlepas dari peran kendaraan untuk berpindah tempat. Sebut saja sepeda, mobil, dan bis. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu menggunakan roda gigi untuk mentransmisikan dayanya. Roda gigi merupakan komponen bergerak berputar. Gerigi antara roda gigi akan saling bertemu, sehingga torsi bisa ditransfer. Umumnya, alasan penggunaan roda gigi adalah untuk meningkatkan atau mengurangi kecepatan putar, untuk meningkatkan atau mengurangi torsi, untuk mentransmisikan daya ke sumbu lain, dan juga untuk mengubah arah putar. Selain kendaraan, alat kecil seperti jam tangan, hingga mesin heavy duty pada industri pun menggunakan roda gigi dalam cara kerjanya. Oleh karena itu, pemilihan material roda gigi harus dipertimbangkan dengan baik. Roda gigi dapat terbuat dari baja, kuningan, perunggu, besi cor, aluminium, dan bahkan plastik. Namun, baja merupakan yang paling umum dipilih karena sifat-sifatnya, yaitu berkekuatan tinggi, tahan panas, tahan karat, dan memiliki koefisien gesek yang rendah. Dalam proses produksi roda gigi, biaya menjadi salah satu aspek penting. Pembagian budget dalam produksi roda gigi adalah 10% untuk pembelian material, 55% untuk proses manufaktur, 30% untuk proses heat treatment, dan 5% untuk finishing. Jadi, dapat dilihat porsi heat treatment cukup tinggi, dan akan berpengaruh juga untuk mengurangi kegagalan ketika proses manufaktur setelahnya. Heat treatment sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pre-hardening. Pre-hardening berperan sebagai tahap penengah yang bertujuan melunakkan dan meningkatkan keuletan material agar tidak mengalami crack pada proses heat treatment selanjutnya. Pre-hardening terdiri dari annealing dan normalizing. Material dipanaskan ke dalam temperatur austenite, didiamkan beberapa saat, lalu didinginkan secara perlahan. Pendinginan annealing dilakukan dalam tungku, sedangkan normalizing di luar tungku, dengan still air. Maka, kekuatan dan kekerasan setelah normalizing akan lebih tinggi dibanding annealing, karena laju pendinginan yang lambat akan muncul perlite pada struktur mikromaterial tersebut. Proses selanjutnya dalam heat treatment adalah hardening. Hardening dapat dilakukan dengan berbagai jenis cara. Yang pertama adalah true hardening atau neutral hardening. True hardening bertujuan menjaga potensial karbon di udara sama dengan di material ketika menjalani proses hardening. Kedua adalah case hardening. Case hardening terbagi menjadi 4 jenis, yaitu carburizing, carbonitriding, nitrocarburizing, dan nitriding. Carburizing bekerja dengan cara mendifusikan karbon ke permukaan baja dalam temperatur sekitar 870 derajat Celcius. Carbonitriding bekerja dengan cara mendifusikan karbon dan nitrogen ke permukaan baja dalam temperatur 820 derajat Celcius. Nitrocarburizing mirip dengan carburizing, namun juga mendifusikan sedikit oksigen. Terakhir adalah nitriding. Nitriding merupakan yang paling berbeda karena dilakukan pada temperatur 510 derajat Celcius, yang mana berada di bawah temperatur transformasi baja paduan. Keempat jenis tersebut sama-sama akan menimbulkan case pada material, namun dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jenis hardening lainnya adalah surface hardening, yang dalam prosesnya menggunakan applied energy, yaitu flame, laser, dan induction. Pada flame hardening, jarak antara burner dan permukaan material, serta fuel-oxygen ratio merupakan faktor yang diperhatikan. Hasil dari flame hardening sangat bergantung kepada kemampuan operatornya. Pada laser hardening, laser yang digunakan merupakan laser kelas industri, maka laser hardening pun jarang digunakan karena biayanya masih terbilang cukup mahal. Terakhir, yang merupakan paling sering digunakan yaitu induction hardening. Cara kerjanya adalah mengalirkan arus listrik pada kawat yang nantinya akan memanaskan permukaan roda gigi. Setelah melewati proses hardening, material akan menjalani proses terakhir dalam heat treatment, yaitu tempering. Tempering termasuk ke dalam tahap post-hardening. Tempering berguna untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekerasan material, sehingga meningkatkan sifat machinability material. Untuk roda gigi, temperatur yang digunakan adalah 120 hingga 200 derajat Celcius. Terdapat banyak sekali pilihan tahapan proses heat treatment pada produksi roda gigi. Pengamatan proses dan pemilihan tahapan yang tepat akan menjadi amat berpengaruh terhadap keseluruhan lini produksi roda gigi, terutama dari sisi biaya. Semoga video singkat ini dapat membantu. Terima kasih.